Salam semangat tahun 2024. Dengan kami Agro Madean. Teman semua, episode kali ini kita belajar dari negara Sakura sebagai negara penghasil produk pertanian dengan sistem efektif dan efisien. Kunci sukses negara Jepang dalam menyediakan produk berkualitas khususnya dalam bidang makanan berkualitas dengan kuantitas yang memadai adalah teknologi pertanian Jepang. Jepang sukses menerapkan alat pertanian efektif dan efisien. Kondisi tanah di negara tersebut tidak sebagus yang dimiliki Indonesia dan luas lahan pertanian yang mereka miliki hanya 25% dari seluruh wilayahnya. Tentu negara Jepang memiliki resep khusus kenapa pertaniannya bisa menghasilkan bahan pangan yang berkualitas. Teknologi yang mereka miliki dalam bidang ini sangatlah lengkap mulai dari proses penanaman sampai proses panen. Itulah kunci untuk negara ini bisa menghasilkan produk berkualitas dengan kuantitas yang banyak. Teman Agro Madear, seperti kita ketahui Jepang sangat dikenal dengan industri pangan dan pertaniannya. Sistem pertanian di Jepang sudah menjadi rahasia umum di seluruh dunia mempunyai sistem kerja yang baik. Pertanian di Jepang berkembang dengan pesat didukung oleh kebijakan dari pemerintah Jepang yang menerapkan 4 pilar pembangunan pertanian Jepang. Salah satunya adalah Farm Size Expansion. Kebijakan ini bertujuan agar kepemilikan lahan pertanian semakin bertambah dari 4 hektar menjadi 15-20 hektar untuk setiap keluarga petani. Kemajuan pertanian Jepang juga bisa dilihat dengan berkembangnya sistem pertanian urban. Bahkan pertanian urban di Jepang kini menjadi andalan untuk memasok produk-produk pertanian yang segar, sehat, dan cepat. Dari beberapa sumber, berikut ini yang mendukung perkembangan industri pertanian di Jepang. Tingginya perhatian pemerintah. Jepang telah mengatur sedemikian rupa masalah tata niaga termasuk tanaman apa yang akan ditanam para petani. Apa yang ditanam telah diatur dan disesuaikan dengan permintaan pasar. Tidak ada petani yang menanam sembarang tanaman sehingga mereka tidak akan kebingungan menjual produk pertaniannya. Harga produk pertanian dikontrol pemerintah. Bukan hanya mengatur apa yang harus ditanam. Pemerintah Jepang bahkan ikut campur terhadap penetapan harga produk pertanian. Pemerintah membeli hasil pertanian para petani kemudian mengatur harga yang layak bagi masyarakat. Meski demikian, ada pula pihak swasta yang membeli namun harga beli tetap di atas harga pemerintah jadi tetap menguntungkan petani. Petani diberi hak kepemilikan lahan yang luas. Pemerintah sangat mendukung para petani dengan memberikan lahan yang luas. Jadi para petani tidak hanya memiliki sepetak atau 2 petak saja tapi 7-10 hektar lahan. Dalam pembagian warisan lahan pun sudah ada aturannya. Satu keluarga di Jepang akan mewariskan hanya pada satu anak saja yang benar-benar berkeinginan untuk menjadi petani sementara anak lainnya menerima warisan dalam bentuk lain. Teknologi pertanian yang canggih. Para petani mampu menggarap lahan atau sawahnya dengan lahan yang begitu luas dengan bantuan teknologi. Hampir seluruh proses pertanian dikerjakan oleh mesin canggih, mulai dari membajak, menanam, memupuk hingga memanen. Tingginya etos kerja petani. Jam kerja petani di Jepang layaknya bekerja di kantoran. Satu orang petani biasanya memiliki beberapa karyawan untuk membantu mengelola lahan pertanian. Sukses pertanian Jepang berkat teknologi pertanian Jepang terkini dengan istilah Smart Noigyo, atau yang bisa disebut dengan pertanian cerdas. Berdasarkan keterangan dari situs Kementerian Pertanian Jepang, pertanian cerdas merupakan pengembangan teknologi pertanian yang memanfaatkan teknologi mutakhir seperti AI dan IoT serta adanya implementasi sosial. Karena kurangnya lahan di Jepang, terciptalah teknologi hidroponik. Hidroponik merupakan metode menanam tanaman tanpa menggunakan tanah, dan yang lebih canggih lagi ditanamnya tidak di sawah ataupun ladang, tetapi di sebuah gedung yang minim sinar matahari. Jepang memakai beberapa teknologi yang bisa menghasilkan sayuran walaupun ditanam di dalam ruangan dengan penyinaran buatan dengan lampu LED. Jepang merupakan salah satu negara dengan sektor pertanian yang paling maju di dunia. Sistem urban farming di negeri matahari terbit telah menjadikan Jepang sebagai salah satu negeri andalan untuk memasok produk-produk pertanian yang segar dan sehat ke seluruh dunia. Sahabat
Agromadear pertanian di Jepang sejak dulu secara turun-temurun telah menerapkan keunggulan dan kekhasan masing-masing daerah berdasarkan struktur tanah, cuaca dan lain-lain. Misalnya, daerah Wakayama yang dekat dengan laut, sangat cocok dengan perkebunan jeruk. Sementara daerah lain yang beriklim dingin, yaitu Aomori cocok ditanam apel. Sehingga sentra jeruk ada di Wakayama, sentra apel ada di Aomori. Apabila produk pertanian di Indonesia memang telah dibutuhkan oleh pasar, sementara produk pertanian Jepang dalam memproduksi sesuatu harus sesuai dengan pakemnya. Misalnya, kalau tomat hanya boleh dipanen ketika warnanya telah mulai merah, buah harus dipanen setelah benar-benar matang pohon. Jadi yang diutamakan menjaga kualitas karena konsumennya sangat memperhatikan hal tersebut. Berbeda dengan pasar di Indonesia, karena konsumennya yang membutuhkan. Petani sering memanen produk sebelum waktunya. Memanen buah sebelum matang sempurna. Di Jepang, apabila petani tidak dapat menjaga kualitas, tidak laku di pasaran. Jepang menerapkan mekanisasi pertanian seperti mesin pemanen umumnya mempunyai kompleksitas yang paling tinggi dibandingkan mesin-mesin pertanian lapangan lainnya. Buah hasil panen dapat dipasarkan dalam keadaan segar maupun dalam kemasan setelah diproses. Untuk penjualan segar, umumnya buah masih dipanen secara manual menggunakan manusia, sedangkan untuk diproses lebih lanjut misalnya menjadi jus ataupun buah kaleng, buah dipanen secara mekanis menggunakan mesin. Walaupun saat ini telah dikembangkan mesin memanenan buah secara langsung satu persatu secara otomatis dengan robot, namun penggunaannya untuk pertanian komersial masih sangat terbatas. Berikut ini diperkenalkan beberapa mesin panen untuk umbi, buah dan sayuran. Jika di Jepang, proses pasca panen yang dilakukan berbeda dengan di negara-negara lain. Di Jepang, saat sayuran dan buah-buahan itu sudah dipanen, langsung dicuci menggunakan air es. Baru setelah itu dibungkus atau dipek, untuk kemudian dipasarkan ke pasar-pasar tradisional maupun supermarket. Jadi sayur dan buah yang dipasarkan masih tetap segar selama 1 hari penuh, dan hari berikutnya. Salah satu produk teknologi pertanian Jepang yang berhasil dan punya nilai jual tinggi, seperti tanaman buah mangga. Buah mangga Jepang ternyata memiliki banyak perbedaan dengan buah mangga yang biasa ditemui di Indonesia. Mangga yang bernama Taiyo Mango hanya bisa dibudidayakan di Provinsi Miyazaki. Namun yang unik dari mangga ini adalah rasa manis, warna, dan jumlah buah yang ada di pohon mangga tersebut. Satu pohon Taiyo Mango hanya bisa menghasilkan buah tidak lebih dari 10 buah. Warna dari buah mangga ini pun bukan berwarna hijau, namun berwarna merah dan ungu. Ini karena rekayasa genetik dan teknologi yang mereka lakukan. Orang Jepang itu bisa membuat satu pohon hanya berbuah tidak lebih dari 10 buah. Karena menjadikan nutrisi yang awalnya misalkan untuk 100 buah, tapi hanya dijadikan untuk 10 buah. Sehingga rasa dari Taiyo Mango ini akan menjadi sangat manis. Satu buah Taiyo Mango ini kemudian dihargai 1.000 yen, atau setara dengan 100.000 rupiah. Peran teknologi dalam pertanian perkotaan juga menjauhkan industri dari metode produksi pangan tradisional berbasis tanah dan membuka pintu bagi pertanian perkotaan dalam skala komersial melalui pertanian vertikal dalam ruangan. Praktik pertanian urban Jepang, yang melibatkan penanaman tanaman dalam lapisan bertumpuk dan lingkungan tertutup menggunakan pencahayaan buatan dan tanpa tanah, telah mengalami pertumbuhan yang mengejutkan. Dengan penelitian terbaru menunjukkan bahwa pasar pertanian vertikal mencapai 8,5 miliar dolar secara global pada tahun 2022. Sektor ini diperkirakan akan tumbuh menjadi bernilai sekitar 20 miliar dolar pada tahun 2026. Pada tahun 2022, 20 pemain terkemuka di bidang pertanian vertikal berkumpul untuk menandatangani manifesto industri yang berupaya mengubah sistem pangan demi kepentingan manusia dan planet ini, dan memberikan kontribusi solusi terhadap krisis lingkungan yang semakin parah yang diperburuk oleh pertanian tradisional. Petik 2.
Pertanian perkotaan di Jepang menghadirkan perpaduan harmonis antara praktik pertanian tradisional dengan gaya hidup perkotaan kontemporer. Misalnya, di kota metropolitan seperti Tokyo, banyak petani yang sering menggabungkan aktivitas pertanian mereka dengan profesi non-pertanian lainnya. Pendekatan profesi ganda ini tidak hanya merupakan bukti keserbagunaan pertanian perkotaan namun juga berfungsi sebagai cermin yang mencerminkan berbagai tantangan yang dihadapi para petani perkotaan. Meskipun Jepang memiliki citra sebagai negara industri yang melek teknologi, namun secara mengejutkan ruang kota Jepang dipenuhi dengan aktivitas pertanian. Faktanya, sepertiga dari total hasil pertanian Jepang berasal dari pertanian perkotaan. Hal ini menunjukkan potensi dan pentingnya pertanian perkotaan. Terlebih lagi, dengan 25% rumah tangga pertanian di Jepang yang terdiri dari petani perkotaan, kota-kota seperti Tokyo tidak hanya berkembang di tengah padatnya jaringan jalan, kereta api, dan bangunan, namun juga memiliki hasil pertanian yang cukup untuk menghidupi sekitar 700.000 penduduk. Oleh karena itu, perpaduan sempurna antara pembangunan perkotaan dan pertanian menempatkan Jepang sebagai studi kasus yang menarik dalam narasi pertanian perkotaan. Pertanian perkotaan di Jepang bersifat berkelanjutan dan menguntungkan, melampaui aktivitas pertanian antar pegunungan dan pedesaan. Pertanian perkotaan secara signifikan mengurangi biaya transportasi dan emisi, sehingga menghasilkan produk yang lebih segar dengan jejak karbon yang lebih sedikit. Dengan akses langsung terhadap produk segar dan organik, penduduk perkotaan dapat menikmati makanan bergizi, kesempatan berolahraga di ruang hijau, dan manfaat terapeutik dari kedekatan dengan alam. Lahan hijau ini berfungsi sebagai ruang kelas yang aktif, meningkatkan pemahaman tentang pangan, pertanian, dan keberlanjutan. Pertanian perkotaan menumbuhkan komunitas, menjembatani kesenjangan antara produsen dan konsumen. Akhir kata, semoga kita bisa belajar dan menambah referensi untuk kita yang menekuni pertanian. Demikian disampaikan. Salam Agro Madear.